Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiawati Gustiara dengan NPM 102200020 dari kelas C1 Akuntansi akan sedikit menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran. Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Tafawur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan tafawur berpikir menggunakan akal dan kalbu. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadi pintar. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah, mana dari kedudukan bertahu sangat penting bagi kehidupan kita. Kalamullah menurut bahasa adalah dua unsur dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya firman Allah dalam bentuk wahyu disampaikan para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara mutawahir. Al-Quran turun secara berturut-turut dan berangsur-angsur. Hikmahnya, sebagai penguat hati Nabi Muhammad, menjawab berbagai pertanyaan umat, cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat, memudahkan dalam menghafal dan memahami sesuatu, metode mendidik umat secara bertahap, dan sebagai bukti kebesaran Allah. Sejarah turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerdan najala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan. Al-Quran turun sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, kemudian dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Ijah, lalu dari Bait Al-Ijah ke hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surat pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat terakhir adalah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang tiada mungkin manusia menciptakannya atau sesuatu yang di luar kesanggupan manusia. Seluruh nabi-nabi dikaruniai mukjizat. Mukjizat terbesar yang dikaruniai Allah kepada nabi adalah Al-Quran. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan Allah langsung dipelihara olehnya. Al-Quran tidak turun sekaligus, seperti diketahui Al-Quran turun secara bertahap. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi dua periode, yaitu Madinah dan Mekah. Pada periode Mekah 12 tahun dan Madinah 10 tahun. Bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, berlaku untuk seluruh umat manusia. Mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Muhammad. Al-Quran diturunkan umat semesta alam. Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri merupakan akar dari kata qara'a yaqra'u. Secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah merupakan firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Asmaul Husna. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat, diantaranya Al-Kitab, yaitu kitab petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Huda, petunjuk pedoman hidup. Al-Furqan merupakan pembeda. Ar-Rahman, Rahman. An-Nur merupakan cahaya. Ar-Ruh atau roh menghidupkan sesuatu. Asyifa merupakan obat. Al-Haq kebenaran. Al-Bayan penjelasan. Al-Mauzah pengajaran atau nasihat. Al-Zikri pemberi peringatan. Dan Al-Busyra kabar gembira.
Cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.